Jemaat Tuhan terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Akan dibacakan beberapa pokok warta jemaat minggu ini. Yang pertama, info pelayanan kebaktian jemaat. Sesuai dengan himbauan dari MPH Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan instruksi dari Majelis Sinode GKP, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing, diperpanjang kembali sampai dengan akhir bulan Juni 2020. Liturgi dan materi khotbah disiapkan oleh Majelis Jemaat. Perbaikan tembok pagar area gereja. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa Komisi Kerumah Tanggaan sedang melakukan pengerjaan perbaikan tembok pagar yang roboh berlokasi di belakang TKK Mustika Pasundan dan pembuatan resapan air. Total biaya atau anggaran yang dibutuhkan sebesar 50 juta. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Ibu Sugiharti Rikin, anggota jemaat wilayah 4, dalam usia 57 tahun pada hari Jumat 5 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 5 Juni 2020 di pemakaman GKP Kampung Sawah. Majelis Jemaat dan warga jemaat GKP Kampung Sawah menyampaikan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Teriring doa kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mahasiswa praktek kejemaatan. Sesuai surat permohonan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta yang diterima Majelis Jemaat tentang tugas praktek atau pembelajaran kejemaatan mahasiswa dari STFT Jakarta, dengan ini diinformasikan kepada warga jemaat bahwa Saudari Thalia Sriharti Borutarigan, asal Gereja GBKP Padangbulan, Kota Medan, akan menjalani tugas praktek atau program kemitraan masyarakat di Jemaat GKP Kampung Sawah mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Krida Aritasari, anggota Jemaat Wilayah 4, yang telah menyumbangkan alat kesehatan, yaitu 2 unit termometer gun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Ibu Krida Aritasari beserta keluarga. Kedai Kite. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan untuk menopang usaha warga jemaat yang berwirausaha, maka Majelis Jemaat membuat atau membentuk wadah untuk menampung katalog jualan atau usaha warga jemaat di website www.kedaikite.gkpkampungsawah.org. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat yang berminat mengiklankan atau mempromosikan jualan atau usahanya, dapat langsung mengakses link website tersebut dan mendaftar via WhatsApp kepada admin. Dukungan doa untuk anggota jemaat yang sakit dan lemah fisik dan juga laporan keuangan dapat Bapak Ibu, Saudara-saudari lihat pada lembar warta jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Kita bersama-sama kembali menaikkan ibadah kita kepada Tuhan dalam Minggu Trinitas yang pertama ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati dalam saat teduh sejenak. Mari dengan penuh sukacita kita berdiri, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Gapura indah, aku masuk rumahmu.
mari bersama-sama kita datang dalam ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu saat ini dibacakan dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyambutnya dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, bait pertama sampai kedua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahmat, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami masih dapat berkumpul dan beribadah kepadamu. Kami juga bersyukur atas kasih setiamu yang tak dapat dipungkiri dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kepercayaan, berkat-berkat, bahkan untuk setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami percaya di tengah pergumulan yang kami hadapi, ada tangan-Mu yang menopang dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, syukur ini kami nyatakan. Amin. Setelah kita menaikkan syukur kepada Allah, mari bersama-sama kita dibentuk
oleh firman-Nya. Bagaimana hukum Allah dinyatakan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita merespon hukum Allah dengan menyanyi PKJ 154, bait yang pertama. Mari bersama-sama kita menyadari segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita mengakui dosa di hadapan-Nya. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari bersama-sama kita mengaku. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengan tetap menghayati pengakuan kita, mari kita menyanyi dari PKJ 40, bait pertama sampai yang kedua.
segala pengakuan kita didengar oleh Tuhan. Dan dengarlah juga berita anugerah darinya. Bacakan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19a. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita merespon berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyi PKJ 179, bait pertama sampai yang kedua. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini bersama-sama kami hendak membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami,
memampukan kami untuk mengerti dan memahami. Bahkan kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu surut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini bersama-sama kita kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dalam kesempatan saat ini, kita juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan kita bersama-sama akan merenungi sebuah tema. Dengan kuasa Tuhan menjadi pekabar kabar baik. Di mana kita bersama-sama mungkin sudah sering kali mendengar, bahkan juga sudah sering kali merenungkan bagian pembacaan Alkitab kita saat ini, yang lebih kita kenal dengan amanat agung. Dan saat ini Bapak Ibu, kita bersama-sama mau melihat bahwa ketika Kristus telah bangkit dan menyatakan diri kepada para murid, Dia juga menyatakan bahwa dirinya memiliki kuasa baik di bumi maupun di sorga, sehingga ketika Ia sudah bangkit dan menyatakan diri kepada para murid, Dia pun mengutus para murid untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan yang sudah Kristus lakukan dan nyatakan dalam karya-karya kehidupan dan pelayanannya, hingga karya penebusan di kayu salib. Dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, bagian amanat agung inilah Bapak Ibu, yang saat ini bersama-sama hendak kita renungkan dan kita lihat bagaimana Kristus menyatakan, mengutus para murid untuk menjadi pekabar kabar baik. Bagaimana Kristus menyatakan bahwa sebagai murid-muridnya, kita tidak hanya melakukan teladan kehidupan yang sudah Kristus nyatakan, tetapi juga mau membagikan kepada banyak orang. Dan saat ini Bapak Ibu, kita bersama-sama hendak melihat apa yang menjadi perintah Kristus kepada para murid untuk dilakukan, pun juga kepada kita yang saat ini membaca dan juga merenungkan firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-19, kita bersama-sama membaca, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Itulah perintah pertama yang Kristus sampaikan dan nyatakan kepada para murid untuk menyampaikan kabar baik. Bahwa para murid diminta untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dalam buku Selamat Berkiprah yang ditulis oleh pendeta dari Ismail, di sana dikatakan bahwa
tugas untuk menjadikan semua bangsa murid, menjadikan para murid harus benar-benar meneladani apa yang dilakukan dan juga diperintahkan Kristus. Perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus harus dimulai dari diri sendiri. Bahwa kita menjadi muridnya pun harus melakukan dan mengikuti apa yang disampaikan guru, apa yang dilakukan oleh guru, apa yang juga dinyatakan dan juga diperintahkan oleh sang guru itu. Maka sebelum pergi dan menjadikan semua bangsa murid, kita pun harus memulai menjadi murid-murid yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga mau melakukan setiap perintah dan juga meniru teladan-teladan Kristus dalam kehidupan. Yang kedua, dalam ayat 19 juga, Kristus pun menyatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah yang juga seringkali kita dengar, tetapi kita harus memaknainya secara mendalam. Bahwa baptisan bukan hanya sekedar simbol menjadi pengikut Kristus. Bahwa ada makna baptisan di dalamnya, yakni pengampunan dosa. Makna pertobatan. Maka sejatinya Bapak Ibu, ketika perintah Kristus untuk membaptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sejatinya Kristus mau memberitakan bahwa ada pengampunan yang disediakan. Ada pertobatan yang juga diwartakan untuk dilakukan oleh semua orang. Maka makna baptisan tidak menjadi sempit. Makna baptisan tidak hanya sekedar seremonial ketika seseorang ingin masuk menjadi bagian gereja. Tetapi makna baptisan begitu mendalam, yakni ada pengampunan dosa di dalamnya. Bahkan ada berita untuk pertobatan bagi setiap orang-orang yang merasa bersalah dan berdosa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ada perintah juga untuk mengajar, melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan. Artinya, sebagai seorang murid, kita pun diminta untuk mengajar kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan pengajaran itu bukan hanya sekedar verbal, bukan hanya melalui kata-kata dan juga retorika yang bisa kita ucapkan, tetapi juga dari tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kita. Mengajarkan bagaimana Kristus menyatakan cinta kasih kepada setiap ciptaan. Kristus menyatakan bahwa pengampunan dosa tersedia bagi setiap orang. Tangannya terbuka untuk siapapun. Dan Kristus tidak pandang bulu kepada siapapun. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini ketika kita bersama-sama mau diajak untuk melihat bahwa dengan kuasa kita diminta untuk menjadi pekabar-kabar baik. Di situ pula kita harus memaknai secara mendalam bahwa kita harus benar-benar menjadi pengikut Kristus yang melakukan segala pengajaran dan juga teladannya. Kita pun diminta untuk mewartakan bahwa pengampunan dosa tersedia bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan kita juga diminta untuk mengajar, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan-tindakan nyata kita. Hari ini kita diajak untuk menjadi kabar baik bagi setiap orang-orang yang kita jumpai. Ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Di saat-saat pandemi seperti ini, kita diajak untuk dapat melakukan hal-hal yang baik. Menyatakan cinta kasih Kristus bagi setiap orang yang kita jumpai. Bahkan juga kita didorong untuk selalu menyatakan cinta kasih Kristus yang Kristus bagikan bagi setiap orang tanpa pandang bulu, tanpa memandang suku, tanpa memandang latar belakang. Setiap orang-orang yang hadir dan juga datang kepadanya. Kalau berita-berita akhir-akhir ini, kita melihat ada banyak rasisme yang terjadi, ada banyak perundungan-perundungan yang terjadi, ada banyak diskriminasi-diskriminasi yang terjadi. Maka sebagai murid Kristus, mari kita memutuskan rantai diskriminasi.
rantai rasisme yang selalu menghantui kehidupan kebersamaan kita. Bahkan kita mau mencintai sesama kita dengan tulus, sama seperti Kristus mencintai kita dengan tulus. Hari ini kita diajak untuk menjadi kabar-kabar baik bagi setiap orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Jadilah murid Kristus yang benar-benar melakukan setiap kehendak, setiap teladan dan pengajarannya. Jadilah murid-murid Kristus yang mau menyampaikan kabar sukacita bahwa pengampunan dosa diberikan bagi setiap kita. Jadilah murid-murid Kristus yang mau mengajarkan setiap orang bukan hanya lewat kata-kata, tetapi tindakan nyata dari perbuatan kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, terlahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan pada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Demikian nasi persembahan bagi kita semua. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan bersama. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri, kita satu hati di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas persembahan yang sudah terhimpun. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan ketulusan, dengan sukacita, karena ketika kami memberi, kami juga menyatakan syukur kepada Tuhan. Engkau sertai agar persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan gerejamu bagi sama. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Dalam doa syafaat saat ini, kami mengingat mereka yang dalam keadaan sakit, membutuhkan pemulihan. Doa kami bagi Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Ben-Hur Mawene, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Asyana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sugiyarti Rikin, Ibu Neti Baiin, Ibu Moren Luana, Ibu Santi Oktora. Doa kami juga bagi Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak MS Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Lis Lilia, Ibu Sekar Wulan, Bapak Abar Sianipar, Bapak Robert Sabari. Juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu berada di rumah dalam kondisi mereka, Tuhan menyertai dan memulihkan. Doa kami bagi lansia yang lemah fisik dan lanjut usia, Tuhan sertai mereka semua agar mereka juga diberkati dalam menghadapi situasi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang dikerjakan para pendeta di GKP Kampung Sawah, majelis jemaat dan keluarga. Tuhan sertai mereka semua dalam keberadaan masing-masing. Kami juga mendoakan gugus tugas penanganan COVID-19 arah Sinode GKP yang melakukan tugas tanggung jawabnya, kiranya Tuhan memberkati. Doa kami juga bersama bagi Panti Asuhan Tanjung Barat
bagi YBSDK GKP. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang juga saat ini mengambil bagian untuk praktek kejemaatan atas nama Saudari Talia Srihati Borutarigan yang juga mengambil bagian dalam pelayanannya di tempat ini, mahasiswa STFT Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati masa praktek yang dikerjakan mulai tanggal 15 Juni sampai 15 Agustus yang akan datang. Doa kami bersama untuk TK Mustika Pasundan dalam upaya mereka untuk penerimaan siswa baru. Semua anggota KPS, guru-guru, anak-anak, Tuhan sertai semuanya agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama bagi tenaga kesehatan, tenaga medis yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati persiapan gereja-gereja dalam pelayanan yang dikerjakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai. Bahkan juga persiapan yang dilakukan pemerintah mengupayakan kehidupan kesejahteraan bersama. Kiranya Tuhan juga memberkati pimpinan dari pusat sampai daerah. Tuhan beri hikmat segala kebijakan pemerintah yang dilakukan, kiranya juga dapat memberikan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Tuhan sertai kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejahtera Tuhan,
Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. YBSDK GKP adalah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih milik Gereja Kristen Pasundan, milik kita bersama yang memiliki visi menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. YBSDK GKP memiliki 4 unit pelayanan dan 1 tim, yaitu yang pertama, unit Panti Asuhan Tanjung Barat, yang kedua unit HIV/AIDS, yang ketiga unit Krisis Center, yang keempat unit Bumi Katumbiri, dan yang terakhir 1 tim yaitu Panitia Persiapan Pembangunan Panti Werda. Bulan Juni adalah bulan sosial, demikian ditetapkan oleh Gereja Kristen Pasundan untuk mewujud nyatakan dan mengingat pelayanan sosial dan kemanusiaan kita bersama. Oleh karena itu, kita bersama-sama akan mendukung dan mengumpulkan persembahan dalam rangka mendukung bulan sosial. Untuk tahun ini, bulan sosial diperuntukkan untuk mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga mengumpulkan persembahan untuk mendukung pendeta emeritus dan janda pendeta. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa dari kami di tempat ini, Panti Asuhan Tanjung Barat, salah satu pelayanan sosial Gereja Kristen Pasundan untuk anak-anak agar mereka bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, bertumbuh ceria, dan biarlah mereka memiliki masa depan, memiliki dan meraih cita-cita sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ibu dan bapak sekalian, kami menyambut saudara sekalian untuk terus mendukung pelayanan Panti Asuhan Tanjung Barat agar keceriaan anak-anak kita, agar pertumbuhan mereka, agar proses belajar dan mengajar mereka boleh terus berjalan, boleh terus tersiapkan, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk uluran tangan Bapak Ibu sekalian, para donatur, mitra pelayanan, gereja-gereja, jemaat-jemaat GKP, dan setiap hati yang senantiasa mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Dan pelayanan gereja boleh terus menjadi pelayanan yang luhur dan mulia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati.